Pakai mobil lain. Kita bertemu di bandara. Tangkap dia. Lori! Ayo! Cepat, tangkap penjahat itu. Hei, kau tahu cara menggunakannya? Itu motornya. Dakota! Semuanya beres. Ayo, bangun. Ayo. Ini. Malu-malu, ambil saja.
Jangan sayuran terus, daging juga dong. Semua membaik lagi, Ayah. Dan akan kuusahakan tetap seperti itu. Terima kasih, Travis. Sama-sama. Mereka semua dikurung. Apa rencanamu? Entahlah. Aku pikir untuk tetap di sini selama persidangan. Orang baik sepertimu bisa jadi anak buahku. Aku, penegak hukum, Tentu, kenapa tidak? Kita bicarakan sambil minum. Pemirsa, ternyata masalah hidup seperti yang saya sampaikan tadi tidak hanya terjadi kepada kita yang orang biasa, tetapi juga kaum selebriti juga punya masalah hidup. Bagaimana kita menanggapinya, itu yang akan kita menuju akhir baik atau akhir yang tidak baik. Nah, sekarang kita menuju ke permasalahan lain dari para partisipan kami. Roy, sudah siap? Sudah, Robi. Berikan kisi-kisi untuk partisipan pertama kita. Silakan. Partisipan pertama malam ini. Mati suri. Seorang perempuan yang mati suri. Dia waktu itu mati kenapa, Roy, yang Roy lihat? Saya melihat kejadian kecelakaan yang terhantam. Kemudian kondisinya ada selang dan koma. Tapi sempat mati. Mati suri. Oke. Wow. Tanggal lahir berapa yang pernah mati suri, Roy? Silahkan. Saya ingin melihat dulu. Wow. Seorang perempuan yang cantik sekali dengan rambut yang indah. Saya memilih angka kelahiran nomor 17. Ica lahir di tanggal 17 Maret. Wanita cantik ini pernah mati suri. Selalu dihantui jin yang berusaha berkomunikasi dengannya dan sering melihat sosok gaib. Menurut pengakuannya, Ica mengalami depresi akibat seringnya melihat jin setelah mengalami mati suri. Apakah ini karma buruk yang selalu hadir di dalam kehidupan Ica? Roy telah memilih partisipan yang duduk di nomor 17 yang artinya lahir tanggal 17 yang dari tadi menunduk saja menatap ke bawah. Iya. Ada apa sebenarnya, Roy? Tatapan matanya sangat kosong dan takut sekali terhadap kita di sini. Enggak. Fitri dan Kenapa? Robi. Saya menganalisa dalam penerawangan batin saya. Kondisinya dia ini bagus, terawat, dan dia bisa membawa diri dalam penampilan. Namun, beda. Casing luarnya dan dalamnya itu beda banget. Ambruk sekali di dalamnya. Karena dia melihat hal-hal yang tidak nyata, sosok makhluk gaib yang selalu muncul dalam tidurnya. Dan saya menggambarkan di sini ada wanita kemudian tiduran karena ada masker oksigen, koma, mati suri juga. Dan bahasa yang bisa saya gambarkan di sini adalah kalau secara medis kita juga bisa lihat near death experience. Jadi adalah fenomena gejala yang seperti itu. Maksudnya, Roy, dia bisa melihat apa? Dia punya indera keenam juga. Setelah kejadian yang dialami ini, Ica ini mengalami kejadian ini kemudian bisa melihat sosok yang tidak jelas, makhluk astral. Kacau sekali matanya. Iya. Ica nunduk kenapa? Melihat sesuatu di sini? Jujur aja, Kak, itu di atas Ica ngelihat kayak ada sesuatu yang serem Saya banget. tahu, Robi. Di mana? Di mana?
Di mana? Saya melihat juga penampakan di atas sosok kuntilanak. Dia bisa melihat. Saya yakin dia memang bisa melihat. Jadi Ica tadi dari tadi nunduk bukan karena apa? Takut dibaca atau apa, tapi ada sesuatu di atas. Kuntilanak. Iya. Iya, betul. Ica tiap hari melihat seperti ini. Iya, Kak. Semenjak dulu jadi ceritanya Ica pernah sempat meninggal. Di situ Ica cuma berasa kayak mimpi aja. Nah, di dalam mimpi itu Ica kayak lagi ada di satu lorong yang panjang banget. Terus di lorong itu Ica ketemu sama almarhum papa. Ya, tapi almarhum papa itu mukanya sedih terus nangis ngeliat Ica. Tiba-tiba Ica ditarik dan jatuh ke bawah. Di bawah itu banyak banget api dan panas banget. Tiba-tiba Ica bangun udah kayak gitu aja. Jadi setelah kejadian itu Ica jadi kayak sering dengar suara-suara gaib, kayak dipanggil, terus dengar suara orang nangis, orang minta tolong, dan itu ngeganggu banget. Jadi makanya Ica pengen minta tolong. Ya. Ceritakan ke kita proses dari mati suri sembari Roy menggambarkan apa yang kalian berdua lihat di studio ini. Iya, Ica semenjak kejadian itu tuh jujur aja sering ketakutan banget, terus jadi awalnya jadi kecelakaannya apa waktu itu, sayang? Ya, waktu kecelakaan itu sebelum Ica ngalamin begini, Ica dulu emang bisa dibilang termasuk anak bandel, sering keluar malam, terus kecelakaan udah gitu aja. Dan sebelumnya Ica jadi setelah kejadian itu Ica jadi flashback. Sebelumnya Ica sering ngelawan orang tua, Ica suka nggak dengerin omongan mama, terus kayak nggak hormat sama orang tua. Nah, ada hikmah di balik mati surinya Ica ini sebenarnya. Ica jadi lebih sering di rumah, tapi mau sampai kapan? Ica pikir mau sampai kapan bisa ngelihat yang gaib-gaib, dan itu ngeganggu banget, bikin takut, bikin Ica jadi nggak bisa kemana-mana. Oke. Iya. Nah, Ica berarti sudah pernah menjadi mayit ya? Pengalaman Near death apa? experience. Pengalaman apa yang kamu lalui? Apakah kamu melayang-layang melihat tubuh kamu, atau kamu hanya duduk menangis, Atau mungkin gitu? melihat kejadian setelah meninggal. Jadi apa yang kita bayangkan di kitab suci, ada Apa kamu melihat baik, cahaya kebaikan, putih? Kita pengen ada tahu. neraka, surga, seperti itu. Pengalamannya bagaimana? Ya itu dia pengalamannya. Ica kayak mimpi, tapi mimpinya itu real banget. Ica ada di satu lorong yang panjang banget, dan di ujung itu ada almarhum papa. Dia ngeliat Ica dengan tatapan sedih banget dan nangis. Waktu Ica mau jalan ke arah papa, Ica tiba-tiba jatuh dan kayak ditarik orang gitu, terus jatuh, dan di bawah tuh banyak api, panas banget. Iya. Dari situ Ica kebangun. Jadi papa sendiri, almarhum papamu belum membiarkan kamu meninggal ya waktu itu ya? Seperti itu pesannya ya? Ya mungkin aja. Mungkin ini adalah kesempatan memberikan kesempatan Ica untuk lebih baik lagi ya, berbuat baik lagi. Oke, tampaknya Roy sudah selesai menunjukkan kepada kami. Iya. Ini ada berapa jumlahnya Roy di studionya, Roy? Saya melihat di sini Ica melihat hal yang sama. Di belakang saya, tepatnya di atas, ada penampakan spiritual. Ya. Berapa jumlahnya di studio? Ada 3. Satu kepalanya, kepala kuntilanaknya, dan yang lainnya adalah anak buahnya. Dan dia bilang, "Kau bisa lihat saya ya. Kamu jangan merasa takut kalau di sini orang manusia kalau semakin takut itu akan semakin lemah hawanya. Gitu. Tapi kalau kita semakin berani dan tidak ada apa-apa, kita akan semakin dia yang takut. Dia yang takut. Ngeri banget sih. Gambaran yang saya lihat di sini, Ini ganggu nggak, Roy? kalau semakin dia ketakutan seperti ini, Robby mohon dijaga ya, agar dia fokusnya kepada saya terus. Saya khawatir sekali dia agak kerasukan. Ica, fokus Dia bisa ya. kemasukan. Ya, pandang aja Roy. Ini yang kamu lihat di atas, bukan?
Ini apa? Ini yang ketua komplotannya nih, ini yang ditakuti. Iya. Ketua komplotannya, ketua kuntilanak. Jadi yang ternyata menembus. yang namanya arwah jahat ini makanan mereka tuh fear kita, ketakutan. Ketakutan. Jadi kalau kita berani, dia nggak akan semakin ganggu. besar, dia Semakin kuat. iya, kalau Kalau semakin kita takut, dia akan semakin besar. berani, semakin besar auranya mereka. Tapi kalau kita makin berani, dia semakin takut segen. Seperti itu. Ica, kamu kan bisa melihat, bisa berkomunikasi juga. Enggak, Ica takut. Nggak mau ya? Enggak mau. Pernah mencoba? Enggak mau. Atau mereka mencoba ngobrol sama kamu? Kalau dengar suara-suara sering. Apa aja yang mereka sampaikan? Biasanya orang-orang tuh minta, Iya. roh-roh ini minta tolong ya? Iya, minta Roh ya? tolong Ya kebanyakan. benar. Oh betul? Ya. Apa? Bisikan apa yang kamu dengar? Biasanya kayak ada yang, misalnya Ica ini lagi besuk teman di rumah sakit atau di tempat-tempat tertentu, banyak suara yang minta tolong, teriak-teriak, terus manggil-manggil Ica, tapi Ica nggak berani, nggak pernah. Nggak, kamu acuhkan aja, kamu cuekin ya? Iya. Oke. Saya juga melihat penampakan di sini. Ketika dia pergi ke kamar mandi, juga terganggu sekali dengan penampakan-penampakan di kamar mandi, karena kebanyakan kamar mandi itu adalah tempat yang lembab dan berhantu. Kamu tidak merasa nyaman ketika dia pergi ke kamar mandi. Selalu ada banyak yang mengintai, sosok-sosok makhluk astral. Iya, Iya benar Kak. betul ya, Ca? Iya, jadi Ica semenjak kejadian itu Ica nggak pernah yang pengen sendiri, selalu pengen di tempat yang ramai. Ngeri. Oke. Aku semakin penasaran dengan mati surimu nih. Ketika kamu sadar, kamu bangun dari matimu, itu proses apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang terhadap jasadmu? Apakah kamu sedang dimandikan atau dikasih apa? Kafankan atau? Udah dikafankan. Aduh, Allahu Akbar. Udah dikafankan dan kamu buka mata kamu. Iya. Reaksi orang-orang seperti apa, Cak? Kabur atau? Ada beberapa yang kayaknya ketakutan, tapi waktu itu Ica kan keadaannya masih lemes banget. Yang Ica ingat itu di samping Ica ada mama, terus Ica dipeluk sama mama dan cuma mama yang ngurusin Ica. Kamu sudah apa? Dikapasin gitu-gitu udah semua ya? Iya, Udah siap dikubur waktu itu? iya. Di rumah atau di masjid? Di rumah? Di rumah. Masih di rumah. Untung belum di liang lahat ya, liang kubur ya. Aduh. Nah, Roy, ini kan dia menerima karma buruk, saya bisa bilang begitu ya, melihat vision, melihat hantu, apapun itu namanya. Ini bisa dihilangkan nggak sih, Roy? Atau memang sudah titipan karena semua orang yang mati suri, apa semua orang mati suri punya kekuatan Iya, ini? apa seperti itu. Mostly ya, kebanyakan iya. Nah, ini bisa dipergiin nggak dari kehidupan Ica? Bisa ditutup atau mungkin Dia pengen, dihilangin. Ica pengen. Ica nggak nyaman banget begini. Dia nggak nyaman, tetapi ini tidak bisa dihilangkan karena sudah bagian dari cerita hidupnya Ica. Jadi saya menyarankan kamu untuk mendengarkan musik yang lebih ramai dan berkerumun dengan banyak orang. Di sini dunia kamu tidak akan Kegiatan ya. ada dimensi lain. Ketika kamu menyendiri, di sini akan muncul visionnya. Tapi bagaimana ketika Ica ini tidur? Saya melihat Banyak di sekali sini kan gangguan. bau obat tidur. Kamu pengguna obat tidur. Itu kan bahaya sekali. Saya hanya menganjurkan kamu di sini stop, hentikan penggunaan obat tidur itu dan kamu pergi ke psikolog. Saya mendengar sesuatu. Oh, oke. Ica, baik. Ya, apa yang kamu dengar? Apa Kak? Roy? Ica, saya ingin bertanya satu hal di sini. Ketika saya melihat satu tante-tante rambutnya bergelombang, Tante Emi, siapa itu Tante Emi? Orang yang udah meninggal, kemudian Tante Emi ini. Oh. Tante Emi. Tante Emi adalah orang yang memasok kehidupan kamu baik sekali ya. Itu yang saya lihat di sini. Dia sangat sayang sekali sama kamu, tapi dia sudah meninggal. Emi atau... Wow, itu yang saya lihat di sini. Ada dia Nyanyi apa yang- nyampaikan pesankah ke Ica? Nggak, di mimpi nggak ada.
Ica juga nggak tahu, tapi Tante Emi itu adiknya Papa. Dia emang udah meninggal. Semasa hidupnya Ica termasuk deket banget sama dia. Karena kebetulan Tante Emi itu nggak punya anak cewek, dan dia juga sayang banget sama Ica. Apa Tante ini mendampingi Ica terus sekarang, Roy, atau bagaimana? Iya. Atau Iya, Tante Emi sangat baik sekali. Dia mendampingi supaya tidak diganggu makhluk-makhluk halus. Baik. Mata batin kamu sudah kembali terbuka. Bapak janji untuk berbuat kebaikan. Dan Bapak minta kamu yang meneruskan, Dik. Astagfirullahaladzim. Bapaknya Mbak itu jembatan para arwah. Iya kan? Bantuin saya. Ya udah ya. Jodoh Wasiat Bapak Reborn segera di ANTV. Manis. Musiknya sudah selesai. Suka nggak ngeh kalau bintang Bollywood sekarang nongol 2 kali buat kamu yang manis. Mega Bollywood setiap hari mulai jam 6 pagi di ANTV. Siapa kau? Suaramu merdu sekali. Dari mana kau tahu? Ayo minggir. Sinema Laga Klasik setiap hari jam 11 malam di ANTV. India pass the final hurdles. Janak membuat keluarga terkesima karena ternyata ia bisa membaca. Janak, setiap hari jam 1 siang di ANTV. sudah berapa tahun Ica merasakan hal seperti ini? Sudah berapa tahun? 1 tahun. Belum 1 tahun, hampir 1 tahun. Setahun ya. Lama-lama akan terbiasa nggak sih, Roy? Bagi dia tidak, untuk kasus dia tidak. Karena dia punya ketakutan yang besar. Ketakutan adalah hal yang paling kita harus lawan. Ya. Ica, terakhir saya pengen tes keberanian kamu. Kamu boleh agak maju ke sini sebentar. Kamu badannya madep sana, lalu kamu berkeliling sembari kamu tunjukkan di mana saja ada roh di sini. Please, kamu bisa. Kamu bisa. Tunjukin aja. Kamu lihat, tunjuk dimanapun, atas, bawah, belakang kamera atau dimanapun. Bisa? Kamu putarin badan kamu, bisa ya? Iya. Saya pengen tahu. Saya pengen kamu berani. Coba. Sambil dilihat. Tapi bentar Kak. Iya. Itu ngeganggu nggak sama roh-roh itu kalau misalnya kita... Kamu hanya nunjuk, kamu tidak memanggil atau apa. Ya, kasih tahu saya. Kamu berputar badannya, tunjukin semua dimanapun ini. Saya pengen tahu. Pertama dari tadi yang Ica lihat itu ada di Ya. Kak. Lalu beraniin, ayo. Terus di situ ada. Situ ada. Ya. Apa bentuknya apa? Sama kuntilanak. Iya, kayak yang tadi serem Di banget. mana lagi? Beraniin, ayo. Lihat. Ayo, beraniin. Good, bagus. Pandang. Jangan nangis. Ayo, kuatin. Di mana lagi, sayang? Itu di situ ada kayak laki-laki tua serem banget. Ih. Di dekat nomor 13. Di dekat nomor 13. Udah itu aja. Udah. Terima kasih buat berani. Silakan kembali. Berani menatap rasanya gimana? Korbi pengen tahu. Serem banget Kak. Tapi lebih agak lega sekarang? Enggak, masih belum. Nggak tahu deh ke depannya kayak gimana. Tadinya Ica pengen minta bantuin buat gimana Melepas. caranya ya hilang gitu loh. Maksudnya Ica pengen normal aja. Tapi ya gimana kalau mesti dihadapin? Oke. Roy, Saya takut. nggak ganggu kan ya semua ini? Tidak ganggu, tapi keberanian yang cukup saya banggakan dan cukup saya acungi jempol. Ica, terima kasih banyak. Semangat terus, bahagia selalu ya. Iya, makasih. Diisi jiwanya. Kamu kayaknya kosong sekali soalnya. Ya, sampai jumpa lagi Ica ya. Roy, Ya, kita menuju ke partisipan yang selanjutnya. Silakan langsung Roy. baik. Oke, partisipan yang berikutnya yang ingin saya pilih. Wow. Saya melihat dan merasakan tekstur kulit kasar seperti biawak atau ular di sini. Wow.
penampakan kulit manusia tetapi sedikit bersisik. Maksudnya Roy ini apa? Dia bersekutu juga dengan jin atau apa? Saya baru melihat ini sebagai gejala-gejala fenomena spiritual ya. Nanti akan saya bedah. Oke. Baik. Langsung saja Roy, tanggal lahir berapa yang Roy bicarakan? Saya memilih angka kelahiran nomor 15. Ernie, kelahiran tanggal 15. Bisa berkomunikasi dengan hewan. Korban guna-guna dan bisa menyembuhkan orang sakit. Konon Ernie memiliki kulit bersisik seperti ular. Karma baik apakah yang akan dialami Ernie di masa depan? Saya bisa menangkap kecemasan di wajah Ernie yang berdiri di hadapan kami. Tampaknya kecemasan kamu sesuai dengan apa yang dibaca oleh Roy Kiyoshi di sini ya. Ada berhubungan dengan hewan, ular, kucing. Waduh, Roy, mohon dijelaskan ada apa sebenarnya? Dari tanggalnya di sini, Ernie, saya mengakumulasikan tanggal-tanggal 6, 7, 8, dan 9. Ernie di sini punya kecenderungan antropomorfisme. Apa itu, Roy? Itu adalah kecenderungan berbicara kepada hewan. Dia mengerti maksudnya apa? Dia mengerti insting hewan seperti apa. Dan ini bukan kejanggalan bagi saya. Saya melihat ini adalah hal yang lumrah. Tetapi saya ingin mendengar langsung dari Ernie apa yang terjadi di sini. Saya melihat gambaran batin saya sangat jelas sekali bahwa ada sisik ular, ada tulisan di sini saya menulis reinkarnasi juga. Ernie, silakan diceritakan. Itu awalnya kejadian itu pada tahun 2007 Kak. Itu saya saat itu bekerja di sebuah perusahaan film dan sempat mencoba keberuntungan saya untuk ikut sebuah ajang pencarian bakat dan jadi juara. Setelah jadi juara ajang itu banyak tawaran untuk syuting. Jadi setelah itu saya sering syuting ya iklan, sinetron. Tapi sayangnya di saat karir saya sedang naik, ada orang yang nggak suka sama saya dan bikin semua karir saya itu berantakan. Dia itu ngirimin semacam santet sama saya dan bikin kulit saya tuh bersisik seperti ular. Semenjak saat itu sampai bahkan pernah sempat koma. Setelah ngalamin kejadian aneh kayak gitu, saya jadi bisa paham bahasa-bahasa binatang. Saya merasa diri saya itu janggal dan saya juga takut dibilang orang gila kalau lama-lama sering bicara sama binatang kayak gitu. Itu yang saya alamin. Juga memang dengan setelah pernah koma terus sampai bisa bahasa binatang itu saya paham, sering berinteraksi. Jadi saya jauh lebih senang berinteraksi dengan binatang daripada dengan manusia. Karena setiap saya deket sama manusia itu banyak hatinya nggak baik dan itu kerasa sama saya. Itu yang saya alamin, Kak. Mbak Ernie, iya. Pernah menjalani pengobatan alternatif mungkin? Pernah, Kak. Saya pernah. Dan Ustadz yang mengobatin saya pun juga bilang ya jadi seperti itu. Semenjak habis koma itu jadi kayak begitu. Saya jadi aneh, jadi agak aneh. Tapi untuk masalah santet tadi, iya. Sisik-sisiknya atau itunya sudah hilang atau masih ada? Belum benar-benar hilang. Sampai sekarang masih ada ya? Masih, saya masih ngerasain juga kadang suka masih ada dan suka ada rasa sakit juga, Kak, di badan saya. Ernie pribadi tahu yang mengirimkan siapa? Saya tahu, Kak. Siapa? Tetangga saya. Tetangga dekat rumah, enggak, wanita. Dia cemburu dan iri sama kamu? Iya. Motifnya seperti itu? Iya. Tapi saya nggak mau ngebalas perbuatan dia. Saya nggak mau, biarin aja, biar Allah yang balas perbuatan dia. Yang Roy lihat seperti apa ketika perempuan ini mengirimkan santet ini dan merugikan banyak hal? Iya.
maksud kehidupan pribadi, Roy? Saya melihat di Mbak Erni sendiri, orang itu sosok perempuan. Itu yang saya lihat. Sosok perempuan ini mengirimkan kepada Mbak Erni, lalu kemudian ingin dimatikan rezekinya dan dijadikan supaya nggak laku panggilan-panggilan job syutingnya dan segala macam. Jadinya bersisik ular. Kalau saya lihat dalam mata batin saya, tangannya dia kalau tidak ditutupi seperti ada bercak-bercak hitam. Fitri, seperti itu yang saya lihat. Bekas dari si sisik ular ini ya? Bekas dari sisik ularnya masih tersimpan di tangannya. Ya. Mbak Erni ketika ikutan pencarian bakat itu, bakatnya apa? Menyanyi, menari? Ya saya bisa nyanyi, nari, acting saya bisa, sama modeling. Itu artinya kamu, kalau saya melihatnya, talentnya bertambah dong. Ya. Ya? Jadi bisa berbicara ya, Roy? Bisa berbicara dengan hewan. Tapi di sini jangan salah, Robi. Kenapa, Roy? Ada, saya perlu koreksi dua hal di sini. Tanpa dibekali dengan edukasi yang tepat, pendidikan yang tepat, kamu bisa ada dua pemahaman yang orang akan saru sama kamu. Pertama, kamu akan dibilang gila. Kedua, kamu akan dibilang kamu melangkahi kekuatan yang lebih besar, entah itu nabika apakah seperti itu. Nah, ada dua pemahaman yang harus kamu bedakan di sini, Erni. Yang saya maksud di sini adalah apakah kamu memang berbicara seperti itu, atau memang yang saya sebutkan antropomorfisme atau memahami insting binatang. Gaya mengedipkan mata kucing seperti apa, kemudian dia mengerti, dan itu memang secara logis ada. Yang mana kategori ini yang menjadikan kamu berbicara pada hewan? Saya bisa memahami bahasa kalau binatang itu, misalnya dia menginginkan sesuatu, saya udah ngerti apa yang diinginkan binatang insting itu. Berarti ya. Animal instinct ya. Hewannya apa aja yang Mbak Erni bisa pahami? Saya paling sering pahami itu kucing, ya terus burung itu bisa, bahkan kayak kura-kura pun juga bisa. Contohnya apa, Mbak Erni? Kalau kura-kura saya kurang sering berinteraksi. Contohnya apa? Kalau kura-kura itu kadang saya dulu miara kura-kura, suka saya taruh di lantai. Saya bilang, ayo ikutin aku. Dia suka jalan, ngikutin di belakang aku, berusaha untuk ikutin aku. Oke, ini kan sebenarnya kecenderungan insting antara hewan dan majikan ya. Iya, betul. Yang memelihara mungkin ada seperti itu. Tapi kalau hewan yang nggak Mbak Erni pelihara, yang hewan yang mungkin kamu kenal atau kamu lihat, hewan yang kamu lihat di kebun binatang, kamu juga bisa merasakannya atau bisa berbicara? Atau? Biasanya kalau untuk hewan yang liar gitu, saya lebih ininya kalau kayak kucing, Kak. Kalau dengan kucing liar itu bisa. Di kucing paling peka banget saya di kucing itu. Peka banget di kucing ya? Iya. Oke. Bisa memerintah hewannya juga atau kucing gitu? Iya. Seperti apa? Paling ya memanggil, atau saya bisa ngelihat kalau dari tatapan mata kucing itu dia butuh apa saya ngerti, paham. Saya pengen tanya sama Mbak Erni, dalam keinginan dalam dirinya ini pengen sembuh kah, atau memang ya sudahlah menerima karena memang ini tidak mau membalas tetangga, apa memang benar-benar ya aku harus sembuh gitu, makanya mencari healingnya gitu, mencari pemulihnya seperti itu. Pengen sembuh, Kak. Saya pengen bisa normal, ingin bisa normal lagi. Nggak mau kayak gini gitu. Saya nggak nyaman sebenarnya. Nggak mau berbicara dengan hewan lagi. Iya sebenarnya, dan juga kadang juga suka ada mimpi-mimpi yang saya tidak suka. Saya melihat dalam penerawangan batin saya, ternyata ini saya menuliskan sesuatu juga tadi, Mbak Erni ada kelebihan bisa menyembuhkan seseorang dengan air ya? Air. Wow. Itu yang saya lihat. Maksudnya Roy barusan memvalidasikan atau apa nih Roy? Roy melihat, saya melihat gambaran air. Iya, saya melihat gambaran air di mangkok. Nah, itu kemudian setelah kapan tuh? Setelah ada kena santetnya itu, atau memang sebelumnya memang Setelah koma. Setelah koma? Iya, setelah koma. Iya, setelah koma. Seperti apa metodenya, Mbak? Ya, saya bacain air itu dengan ayat-ayat Al-Quran, lalu bisa diminumkan ke orang yang sakit. Sebenarnya ada gift juga ya. Ini gift sih sebenarnya ya. Iya.
Roy, kalau misalkan melihat Mbak Erni ini sebenarnya mati suri nggak sih? Enggak, dia Enggak. hanya koma. Hanya koma ya? Iya. Oke. Jadi ini kalau giftnya ini atau anugerahnya ini itu baik atau enggak kalau Roy melihat? Bisa baik, saya lihat. Cuma membawakan dirinya ini depresi. Kalau kamu mengolahnya dengan baik, saya rasa bisa menjadikan semuanya menjadi baik ya. Bisa bantuin orang melalui advice kamu, melalui saran-saran kamu. Itu bisa membantu orang lain. Tetapi saya lihat kamu tidak bisa menerima diri kamu sendiri. Itu yang saya lihat, Mbak Erni. Tatapan matanya kosong, Robi. Iya, makanya tadi dia penuh kekhawatiran ya. Tunggu, Mbak Erni. Apakah jika saya menghadirkan seekor hewan, kamu lebih bisa mencurahkan isi perasaan kamu, Mbak Erni, ketimbang manusia? Ya kadang saya juga mencurahkan perasaan saya ke binatang, ya memang. Curhatnya ke binatang. Saya melihat ada luka batin terdalam pada salah satu orang di sini, orang masa lalu. Dan saya melihat ini juga laki-laki. Betul, Mbak Erni? Itu dia. Iya betul. Sebenarnya sih bukan cuma seseorang, tapi ya lebih cenderungnya dia juga mantan saya, mantan tunangan saya. Lalu setelah itu juga kekecewaan juga dengan mantan suami, dan juga dengan sikap papa saya juga yang nggak bisa adil sama saya. Saya dibeda-bedain sama kakak-kakak saya. Bahkan kalau mau ketemu sama papa aja susah banget, sama ibu tiri saya dan kakak saya nggak boleh. Raghav marah karena Viren dan Divya menyalahkan Rit yang sudah meninggalkan rumah. Jane Anjane, setiap hari di Antv. Mereka yang telah pergi datang kembali dengan wujud yang berbeda. Mitos Agustus setiap hari jam 9 malam di Antv. Lantaran rasa tak dianggap, Safitri memarahi Sachin soal pernikahan Akar. Sayali setiap hari jam 2:30 sore di Antv. Senandung nada dan aksi dari Raja Roma Irama. Dangdut Royal setiap hari jam 6:30 malam di Antv. Hanya karena saya anak dari istri yang muda, jadi dibeda-bedain sama papa. Saya nggak tinggal di rumah, saya tinggal di tempat kerja. Karena saya nggak bisa pulang ke rumah saya. Saya rindu sebenarnya kangen sama papa saya. Tapi nggak bisa ke sana, nggak bisa ketemu papa. Ini terlalu banyak kekecewaan yang saya alamin, Kak. Makanya jadi banyak rasa sakit hati yang saya pendam. Dan bahkan juga saat saya bekerja aja, saya pernah beberapa kali hampir jadi korban pelecehan seksual. Saya ada kucing hamil di sini, boleh saya coba melihat ke belakang? Boleh, Robi. Mungkin sabar ya, Mbak Erni. Bertabah, sabar, dan harus kuat. Mau menerima juga gift ini. Semua cobaan selalu ada hikmahnya. Dan saya sebagai yang bertahun-tahun dan sudah banyak pengalaman di sini bahwa tidak ada yang salah dengan kamu. Semuanya normal. Begitu, Robi. itu tadi kucing kamu atau enggak? Kok bisa ada masuk kucing dari mana tadi? Kucing itu kucing beneran atau kucing apa?
menghilang soalnya udah nggak ada. Wow, saya merinding di sini. Saya melihat kedekatan dia dengan hewan sangat kuat sekali. Bahkan dalam studio ada seekor hewan yang lewat. Artinya luka batinnya juga sangat parah. Lalu hewan lebih respect ketimbang manusia. Mbak Erni, begini, Mbak Erni kan bicara sama hewan ya, dan bisa mengerti instingnya, bukan bisa mengerti bahasa hewan, tapi insting. Insting. Ya? Kita harus coba luruskan ya. Jadi Mbak Erni tahu maksud dari hewan itu apa, karena Mbak ada kedekatan antara kamu dan hewan peliharaanmu, atau hewan yang mungkin kamu anggap tidak liar. Begitu ya. Nah, apakah dengan kamu berbicara dengan hewan, kamu ngobrol dengan hewan peliharaanmu ini, memang kamu sudah dicap gila? Ya kadang saya dianggap aneh sama teman-teman saya. Sama teman-teman, anehnya seperti apa kata mereka? Iya, kata mereka, kamu kok binatang diajak bicara. Atau kamu kok lebih ini banget, seneng banget katanya bergaul sama binatang. Banyak banget temen yang suka ngebully. Jadinya ya bikin saya juga jadi sakit hati juga. Tapi selain ada teman yang membuli, ya alhamdulillah masih banyak teman yang sayang, yang peduli sama saya. Kalau saya pribadi, Mbak Erni, melihat tidak ada keanehan di diri kamu. Saya setuju dengan Robi. Ya, karena mungkin saya dan Roy, atau mungkin juga Teteh juga punya hewan peliharaan. Mungkin. Saya punya banyak hewan peliharaan dan saya ajak ngobrol mereka satu persatu. Bahkan ketika saya pulang pun mereka memang kumpul menanti saya depan pintu. Sudah seperti anak saya. Yaitu adalah sesuatu yang memang bukan yang aneh. Saya ajak tidur hewannya, saya ajak tidur selin bahkan di kasur saya. Jadi kalau misalkan masalah kamu takut dibilang gila, peduli setan. Gak usah pedulikan. Gak semua orang punya jiwa bisa dekat dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Itu berarti kamu dianugerahi. Cuman alangkah baiknya untuk curhat sama yang bisa kasih solusi. Bukan dengan hewan, karena Mbak Erni tidak mengerti bahasa hewan. Kalau punya masalah, curhat sama Roy, sama teman-teman yang bisa mengerti kamu. Kalau kamu dikit-dikit semua kamu ceritakan kepada hewan, lama-lama kamu ceritakan ke tembok. Paham? Karena orang lain mungkin nggak lihat kamu gila, tapi kamu membuat itu. Ya Roy, dia yang membentuk itu menjadi seperti itu. Nggak ada yang aneh di diri kamu kok, kalau pandangan saya ya. Kalau Teteh gimana ngeliatnya? Iya, justru kalau dari pandangan aku, sekarang bagaimana Mbak Erninya ya? Bisa menerima kelebihan ini atau tidak? Karena kan aku bilang itu kelebihan, akhirnya bisa tambahan sense ya gitu. Iya, sense. Bisa membaca insting dari hewan gitu, kemudian juga bisa mengobati dengan air. Sekarang bagaimana cara mengarahkannya ke arah yang positif? Mungkin dengan emosinya juga yang lebih ke positif. Akhirnya gift yang Mbak Erni dapat sekarang bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih positif. Kalau aku sih begitu. Tapi untuk masalah santet tadi, sisik-sisiknya atau itunya sudah hilang atau masih ada? Belum benar-benar hilang. Kalau saya lihat dalam mata batin saya, tangannya dia kalau tidak ditutupi seperti ada bercak-bercak hitam. Roy, aku pengen tahu Roy, efek dari sisik ular ini kalau Roy baca, scanning lah ya, pakai tangan atau indramu yang lain, itu dari mana sampai mana sih Roy? Aku penasaran Roy. Efek sisik ular dan santet tadi ya? Iya. Dari fisiknya? Dari fisiknya saya melihat auranya di sini. Dari punggungnya juga ada bercak-bercaknya. Sedikit saja saya melihatnya, bagian punggung kiri, kemudian tangan bagian lengan bagian sini, mohon maaf, bagian sini ada paha dan bagian pinggang. Bukan seperti cacar ular ya, tetapi bercak-bercak sisik kulit ular ini masih agak membekas di sini. Sisiknya itu benar-benar sisik kayak ular gitu, Mbak. Warna apa? Ini bisa saya pegang di sini, berasa sekali. Kehitaman gitu, Kak. Ijo-ijo? Kehitaman gitu. Ini agak berasa sih, Robi. Ya.
Agak berasa ya. Terus Ko Roy, aku mau tanya, sebenarnya bisa dihilangkan atau enggak nih? Total. Bisa dihilangkan dengan total juga, dan banyak sembahyang, sholat, dan sesuai dengan keyakinan kami juga, dan banyak berbuat baik. Di sini akan hilang juga karena memang sudah sepenuhnya dia juga sudah ditangani medis. Saya lihat di sini, saya juga melihat ditangani medis dengan tepat ini. Bagus. Cuma hanya saja masa pemulihan belum lengkap. Di sini kasar banget. Baik. Bernie, semangat. Iya. Terima kasih sudah cerita kepada kami. Iya. Kalau ngobrol sama kucing, sebentar-sebentar aja. Jangan semua dicurhatin. Iya. Kalau mau curhat sama teman yang terbaik ya. Iya, Kak. Terima kasih. Selamat malam, Bernie. Roy Kiyoshi. Iya. Kita menuju ke partisipan selanjutnya. Silakan berikan kami kisi-kisinya. Oke. Wow, wanita cantik, cerdas, pintar, smart, intelijensi yang sangat tinggi, namun punya kepribadian yang ganda. Saya memilih partisipan angka kelahiran nomor 10. Bella, wanita cantik, kelahiran tanggal 10. Mengidap penyakit skizofrenia. Adanya perjanjian gaib di dalam keluarga. Memiliki kemampuan kecerdasan di atas rata-rata. Bella juga pernah melakukan percobaan bunuh diri. Karma buruk apa yang mengikat Bella sampai adanya kutukan di dalam keluarganya? Pemirsa, kembali lagi di Karma, dan partisipan saya lahir di tanggal 10 siap untuk dibuka kisah hidupnya oleh Roy Kiyoshi. Roy, silakan. Ya, baik. Bisa disebutkan namanya dulu? Bella. Bella. Oke. Bella di sini terlahir tanggal 10 di bulan 7. Hanya saja dia cerdas. Mempunyai pertanyaan di dalam dirinya sendiri juga, saya lihat di sini bahwa dia menanyakan di kepala dia ini, saya lihat, saya kok susah ya dapat jodohnya. Apakah ini terikat dengan perjanjian alam gaib leluhurnya seperti itu? Itu yang saya baca di kepala saya. Dan satu lagi, dua pribadi yang berubah-ubah. Kalau saya mencium dalam penciuman saya di sini, ini bukan kegilaan juga, tetapi saya bisa sebutkan ini adalah gejala schizophrenia, dan itu adalah gangguan mental dan delusi, juga gangguan mood yang selalu berubah-ubah seperti roller coaster. Bisa 5 menit berubah, 5 menit kemudian berbeda lagi. Itu yang saya lihat, Robi. Dengan kemampuan otak yang cerdas ini, tetapi dia tidak bisa membawa diri. Bella, umurnya berapa, Bel? 21,5. 20, jalan ada 22 setengahnya ya. Setengah ya. Jalan 22. Orangnya berarti detail sekali ini dan sangat perfect berarti. Jalan 22. Ya. Kalau menurut dari Fitri sendiri, umur 22 tahun, personality masih flip-flop, masih suka berganti-gantian gitu. Apakah masih normal? Kamu ketika waktu itu sekitar beberapa tahun lalu? Iya, yang pasti emosinya swing ya. Emosinya sangat swing banget, dan masih menggebu-gebu, masih menyala-nyala, nggak bisa diomongin. Kalau diomongin tuh malah berontak. Rebellious masih ya? Biasanya ya rebellious kayak gitu. Jadi mungkin memang kalau aku lihat karena usia Bella seumur-umur itu adalah di usia yang sangat labil. Mungkin bisa salah satu kepribadian yang berubah-ubah, juga mungkin salah satunya karena memang terbawa usia, atau mungkin juga
dari dalam diri dari Neng Bella sendiri. Tapi tadi Roy sempat menyebutkan, mention tentang perjanjian gaib nih. Nah, coba kita pengen tahu sekarang dari Bella sendiri. Bella, apa yang terjadi sesungguhnya? Saya berasal dari 4 bersaudara. Keluarga yang memiliki 4 anak, 4 bersaudara. Jadi saya punya 3 saudara, 2 kakak, 1 adik. Dan waktu umur 4 tahun, saya sudah bisa baca, saya menamatkan beberapa novel, saya bisa main musik, dan semuanya otodidak. Wow. Termasuk gambar, dan saya juga baca ensiklopedia, atlas, dan lain-lain. Ketika umur 5 tahun, saya meminta adik karena saya butuh teman. Kemudian ketika saya menjelang 5 tahun, akhirnya ibu dan ayah saya mengabulkan permintaan saya untuk memberikan saya seorang adik. Saya melihat ada gambaran berubah, aura warna kamu berubah menjadi gelap dan kesedihan mendalam. Ketika dia berbicara tentang adik, saya melihat di sini adiknya menyedihkan kondisinya, dan saya melihat dalam mata batin saya disabilitas dan juga tidak bisa berbicara. Apakah betul? Iya. Setelah adik saya lahir, adik saya ini pintar. Mungkin bisa lebih pintar daripada saya. Namun, dia tidak bisa berbahasa Indonesia. Dan dia menciptakan bahasanya sendiri. Dia berkomunikasi dengan bahasanya sendiri. Dan dia tidak tahu semua ini dalam bahasa Indonesia atau bahasa yang kita kenal di dunia ini. Apapun. Dia juga seperti sering berkomunikasi dengan orang, tapi kita tidak pernah melihat siapa. Dan dia tidak tahu dengan namanya sendiri, nama orang-orang saya, atau kakak saya, atau ibu saya, siapapun. Dia tidak sekolah, umurnya sudah 17 tahun. Dan dia ini seperti ada kemampuan untuk menemukan barang-barang yang hilang. Seperti misal ada gelang yang hilang. Setelah 2 tahun gelang itu ketemu ada di dia. Selalu seperti itu. Setelah datang ke orang pintar, karena dokter susah menyembuhkan, dia mengidap epilepsi juga. Jadi selalu ke dokter saraf setiap minggu, dan dia selalu ke psikiater juga. Orang pintar ini berkata bahwa dia ini adalah korban dari nenek saya sebenarnya. Jadi nenek saya adalah seorang dukun. Dan dia anak tunggal. Dia adalah seorang dukun, anak pertama dan anak terakhir dari nenek saya ini meninggal. Jadi nenek saya punya 10 anak, jadi anak pertama dan ke-10 meninggal. Kemudian cucu pertama dan cucu terakhir itu mengalami musibah. Cucu pertama yaitu sepupu saya, bisa dibilang sepupu saya, dia selalu mengalami musibah seperti menabrak orang, terus orangnya meninggal, semua satu mobil, terus terlilit utang dan lain-lain. Nah, seharusnya yang terkena akibat dari kelakuan nenek saya ini adalah saya. Tapi setelah itu saya minta adik, dan adik saya kena imbas juga. Dan imbasnya kepada saya, setelah dilihat oleh orang pintar itu, saya memiliki kemampuan yang saya tidak tahu apakah ini genetik atau tidak. Karena nenek saya memang orang yang sangat cerdas. Dan saya juga, dulu saya, sampai sekarang saya masih suka berhalusinasi. Dulu saya bisa melihat sosok lain pas lagi SD SMP. Terus saya juga selalu membuat proyeksi-proyeksi kehidupan. Saya setiap malam selalu lucid dream. Mimpi saya bisa kontrol. Dan saya bisa tidak tidur sampai 6 hari. Kalau tidur sehari itu saya tidur cuma 1 jam, 2 jam. Dan itu pun tidak sepenuhnya tidur. Semakin dewasa, saya memiliki kemampuan yang di atas rata-rata. Misal, saya dulu pernah tes IQ. Dan angkanya lumayan, 167. Saya menggambarkan otaknya. Kemudian saya selalu menjadi juara umum padahal saya tidak pernah belajar. Saya mendapatkan beasiswa SMA 150 juta di sebuah sekolah internasional di Indonesia. Kemudian saya 2 kali mengikuti Olimpiade Internasional Matematika, dan sekarang saya juga kuliah di universitas ternama di Indonesia.
Tapi masalahnya adalah karena mengalami masalah seperti ini, saya tidak tahu, setelah saya baca, saya juga suka baca, jadi saya juga baca buku psikologi. Orang yang mengidap skizofrenia itu, atau skizoid, skizofrenia itu sama satu paket, dia merasa tidak bisa berhubungan dengan orang lain. Susah membedakan mana yang real, mana yang maya. Iya, saya sering seperti itu, saya tidak bisa membedakan real dan mimpi karena saya terlalu sering lucid dream. Dan saya kurang bisa berkomunikasi langsung dengan orang banyak. Misal saya kenal dengan Anda hari ini, mungkin besok saya akan menghilang dari kehidupan Anda. Dan saya merasa orang-orang membenci saya. Ya, dan skizofrenia terkadang orang-orang seperti kamu itu judgmental. Iya. When you see people, ketika kamu melihat orang, kamu langsung underestimate orang. Dan kamu merasa kamu lebih dari atas mereka, betul? Ada dua kejadian. Ada yang seperti itu, ada yang membuat saya merasa minder. Misal saya melihat orang bisa menang juara, memenangkan suatu kompetisi, dan saya tidak bisa. Menurut saya bodoh, dan di situ saya muncul depresi. Jadi moodnya tuh gampang banget ya? Swing. Terkadang kamu bisa merasa kamu di atas orang, tapi terkadang langsung merasa bisa, saya di bawah orang banget begitu. Iya. Kamu sendiri orangnya kompetitif tidak? Ketika kan kamu selalu juara umum, kalau dari keluarga sendiri kamu kayak di-push untuk selalu harus juara atau memang tidak? Itu terjadi aja gitu? Iya, saya tidak pernah dipaksa untuk menjadi seorang Bella yang bisa ini bisa itu dan membuat ini buat itu. Tapi memang tidak sengaja saja, saya dari kecil baca buku SMA. Jadi ketika sekolah saya udah duluan. Kamu jadi mengakselerasikan diri kamu sebelum sekolah mengakselerasikan kamu. Nah, Roy, ini aku pengen tahu, Roy. Kan ini sebenarnya apakah memang efek dari, entah ini memang kalau secara genetically memang keturunan dari orang tua ya, udah dari pinter nenek, memang sudah pintar. Tapi ada hubungannya nggak sih dengan kegiatan, nggak tahu, karena apakah neneknya juga dulu ada hubungan? Soalnya tadi Roy sempat menyebutkan kata-kata gaib di sini, saya penasaran. Betul sekali. Jadi di sini saya juga merasakan keluarganya Bella juga masih menyimpan hutang karma juga. Saya melihat masih adanya yang belum selesai di sini, unfinished story, dan yang belum selesai kisah hidupnya yang berhubungan dengan misteri. Wow, utang gaib, utang gaib dan karma. Karma orang tua yang di zaman dulu itu ada kaitannya dengan Bella sekarang. Dan saya melihat dia juga mengalami gangguan hubungan dalam percintaan itu karena ada perjanjian itu yang belum kelar. Arrogant. Confident. Tim pilot tempur elit berjuang mempertaruhkan nyawa demi India tercinta. Mega Bollywood spesial kemerdekaan, Senin jam 10:30 siang di Antv. India passed the final hurdles. Janak membuat keluarga terkesima karena ternyata ia bisa membaca. Janak, setiap hari jam 1 siang di Antv. Senandung nada dan aksi dari Raja Roma Irama. Dangdut Royal, setiap hari jam 6:30 malam di Antv. Lantaran rasa tak dianggap, Safitri memarahi Sachin soal pernikahan Akas. Sayali, setiap hari jam 2:30 sore di Antv. Di sini tugas kita juga membantu dia untuk lepas. Hutang karma ini apa sih, Roy, yang terjadi di... Jadi kayak kena tulah ya? Ikatan sih. Ikatan. Ikatan. Si neneknya ini. Iya. Neneknya pernah ada perjanjian kah dengan gaib, kemudian akhirnya tulahnya... Saya mungkin menyebutnya leluhur kali ya. Leluhur ya? Mungkin kata yang tepat dan sopan seperti ya untuk ini, leluhur. Dan leluhur ini melakukan perjanjian yang belum kelar. Dan ada ikatan. Saya ngelihat ikatan tidak dalam kata harafiah, tetapi ikatan yang bentuknya seperti ikatan, entah itu kalung ataupun berhubungan dengan ya, itu yang saya lihat, ikatan. Jadi bisa dibilang sebenarnya Bella ini
adalah korban dari karma tersebut. Betul. Korban yang beruntung. Korban yang beruntung diberkahi dengan otak yang brilian. Hanya saja mungkin Bella tidak bisa memfokuskan mungkin. Kalau aku lihatnya Bella dapat keberuntungannya, namun mohon maaf adiknya dapat yang kesialannya. Nah, itu dia. Ya Roy, betul sekali. Apa neneknya yang milih dulu? Yaudah yang adikmu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Nah, yaudah yang perempuan yang dibuat beruntung, yang laki-laki Nggak ya juga. mohon maaf gitu atau gimana Roy? Tidak ada seperti itu sih Robi. Tapi setelah adiknya yang disabled dan saya melihat kamu yang berikutnya tidak punya pasangan. Oke. Ada laki-laki yang dekat kamu, secara mental kamu menjauhi dan secara aura kamu tidak suka dan itu yang kamu gejolaknya seperti roller coaster, naik dan turun secara cepat sekali. Tapi sebenarnya bisa nggak sih Ko Roy kayak dipatahkan gitu karmanya? Bisa. Nah ini kan juga mengganggu banget kehidupannya Bella pastinya. Kan nggak mungkin lah dia sampai jadi perawan tua kan. Kasihan juga kan. Nah bisa dipatahkan nggak? Perawan tua. Bella tidak akan jadi perawan tua sih. Oke. Ada salah satu hal yang menarik di sini. Ya, Roy. Ada sesuatu di badan dia yang ingin saya lihat di sini. Tentang apa ini? Dia mengalami satu gerakan yang sangat signifikan ya ketika saya berbicara tentang magis dan seolah-olah dia menyembunyikan sesuatu dari saya, Robi. Ada sebuah gelang dan ikatan. Ini seperti ikatan jimat. Dan tangannya basah. Gitu. Sangat basah sekali. Lalu kenapa ikatannya longgar? Ikatannya memang longgar karena memang ini dipakai berturun-turun sekali karena dari berbagai tangan dari orang tua kamu, leluhur kamu lalu dimasukkan ke dalam kamu. Itu Bella. Bella sangat cerdas namun dia tidak bisa menghindar dari tradisi keluarga. Saya minta gunting di sini mungkin bisa dibantu teman-teman. Oke baik, terima kasih. Oke. Kamu merasakan sesuatu mungkin sebelum saya ingin memutuskan semua ini? Hangat. Hangat. Ketika kamu mendengar gunting, apa yang kamu dipikirkan sekarang? Kamu ada pengalaman tentang guntingnya? Sepertinya tidak ada. Saya melihat guratan di tangan kamu. Percobaan yang kamu lakukan itu percobaan bunuh diri. Iya benar. Kamu sudah setuju ya? Sebentar Roy, ini gelang ini ada yang menghuni nggak ya? Sebentar Roy. Iya ini. Hati-hati Roy, si Roy main gunting. Tunggu sebentar. Jangan asal gunting Roy, ceritakan ke kami itu. Ini sejarahnya dulu dong, Iya, ceritain dulu. Ini sejarahnya gelang ini dari mana? Ada yang menghuni kah? Kan bahaya. Apakah ini ikatan dari leluhur kah? Jangan-jangan setelah diputus, putus juga dengan ikatan leluhurnya atau bagaimana? Iya, kalau saya lihat ketika ini digunting, apakah akan berimbas pada si Bella atau tidak? Tidak sama sekali. Justru ini yang mengikat Bella. Ketika ini diputus, justru Bella akan lebih bebas dalam melangkah hidupnya. Itu yang saya lihat. Tidak akan ada berimbas buruk bagi kita di studio juga di sini. Oke. Thank you Roy. Baik. Ini kalau ngomongin soal nanti kan dia kayaknya orangnya memang kan pintar gitu ya, Mbak dan juga Roy. Mungkin tipikal yang seperti ini akan mengejar karir setinggi-tingginya sehingga melupakan jodoh. Mungkin tadi Roy bilang akan juga lama. Karena biasanya kan kalau wanita karir seperti ini nantinya kan lama nih jodohnya. Nah, jodohnya ini yang bakal seperti apa? Yang bakal sanggup nggak menghadapi kejeniusannya ini nih? Saya melihat di sini laki-laki yang mendampingi kamu minimum harus dokter juga sih di sini. Dan saya melihat
Tetapi ada PR juga, bahwa kamu juga harus menekan ego. Tidak harus semua laki-laki yang nurut sama kamu, tetapi saya mau kamu juga ngubah karakter kamu ya. Gitu, supaya jadinya lebih bagus. Betul. Berbicara mengenai karma baik. Karma baik yang harus dilakukan oleh Bella. Saya melihat banyak buku-buku di kepala saya juga, dan beberapa buku usang, kemudian juga pulpen, dan saya juga ada lihat pemandangan di sini, ada banyak sepatu, buku, dan kemudian kaos kaki juga yang berantakan, kemudian buku lagi, dan buku. Saya ingin kamu menyumbangkan buku-buku itu kepada orang-orang lain. Satu. Kedua, kepintaran kamu ini kamu bagi ke orang-orang di bawah kamu, gitu. Orang yang lebih muda. Nantinya saya lihat kamu menjadi seorang leader dalam satu perusahaan. Semoga habis gini kamu juga bisa lebih membawa diri ya. Dan dapat jodoh. Amin. Wah, ini kita hari ini dapat partisipan yang pintar sekali ternyata. Jenius, betul sekali. Makasih Bella, semoga ilmunya kamu bisa dimanfaatkan buat orang lain. Amin. Sampai jadi Mudah-mudahan profesor. Ya, amin. Terima kasih Bella, sampai jumpa lagi. Karma adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ini adalah hukum alam akibat perbuatan yang dilakukan berulang-ulang, sengaja atau tidak, dan akan berimbas pada apa yang Anda alami saat ini. Di program ini kami akan menguak fakta dari sekian permasalahan seseorang. Ingat, ini adalah fakta. Karma baik atau buruk akan terungkap di sini. Sudah hadir 31 partisipan yang tanggal lahirnya berbeda-beda. Di antara mereka ada yang punya banyak jimat. Korban pemerkosaan. Korban dukun cabul. Dan diculik makhluk gaib. Semua akan kita kuak hanya di Karma. Pemirsa, di antara mereka kami telah kehadiran satu bintang tamu yang sangat cantik sekali, penyanyi dangdut. Namun, ia pernah menjadi korban guna-guna. Dan bahkan, ia meninggalkan suaminya demi karir. Ia lahir di tanggal 1. Ini dia, Janita Janet. Janita Janet, penyanyi dangdut cantik dan seksi yang bernama asli Jenny Juliana, lahir di tanggal 1 bulan Juli. Pernah mengalami perceraian dan ditipu rekan bisnis. Karma apakah yang akan terjadi? Apakah ini karma baik atau akan menjadi karma buruk? Tidak heran secantik Janet bisa menjadi korban guna-guna. Saya pribadi baru ini mendengar bahwa beliau sempat menjadi korban. Janet, sekilas boleh ceritakan tentang kejadian tersebut? Sebenarnya sih kalau aku kan orang awam ya, nggak tahu itu tuh gangguan dari jin ataupun dari yang gaib yang nggak bisa kita lihat dengan kasat mata gitu. Jadi kayak ngerasa aneh aja kalau misalnya kita hidup kayak manusia biasa. Mencium sesuatu seperti aromanya, kesentuh angin dingin. Nah ketika aku ngerasa hal yang berbeda nih, aku kayak ada di dimensi yang berbeda. Jadi setiap ngobrol nih, misalnya ngobrol sama orang, itu seperti ada sekat. Nah untungnya pada saat itu aku masih punya kesadaran diri, dalam arti jangan sampai si hal gaib itu masuk ke diri kita sampai kita akhirnya nggak sadar diri. Tapi pada saat itu aku punya, alhamdulillah masih punya kekuatan hati mungkin ya. Jangan sampai aku kalah dengan kekuatan gaib yang aneh ini, karena bikin gak nyaman banget pada saat itu. Nah mungkin kenapa aku bilang itu gangguan gaib atau guna-guna, karena setiap malam itu, hampir setiap malam aku selalu dibawa terbang pas mau tidur. Ya.
Jadi setiap mau tidur atau Itu bangun saya- tidur capek terus dong? Capek terus, Capek terus terus setiap mau tidur itu kayak teng gitu. Ah ya Allah, apakah ini memang aku mau meninggal? Lalu dalam ketakutan itu. Oke, Janet ini berarti seperti diberikan tembok yang sangat tebal dan hitam oleh seseorang ini ya. Iya. Sehingga berkomunikasi dengan orang pun jadi susah. Jadi susah. Oke, nah ini Janet sadarnya ini apakah memang karena ada yang bilang atau Janet menemukan orang tersebut akhirnya gitu, ketahuan siapa yang ngirim? Sebenarnya kalau mungkin siapapun misalnya Janet punya petunjuk dari orang yang sama seperti kita nih, aku nggak akan terlalu percaya karena aku takut itu kecampur sama tipu daya setan. Jadi orang bisa jadi suudon. Tapi alhamdulillah dari pas kejadian itu sampai detik ini, aku kayak ditunjukkan sama hati kecil aku sendiri. Jadi kita ngobrol kayak komunikasi dengan mata hati aku sendiri. Karena beberapa kali aku mau coba untuk bertanya sama orang yang bisa, dalam arti ilmunya lebih dari Janet gitu. Selalu jawabannya sama. Kamu bisa sembuh dengan usaha kamu sendiri. Oh, self healing seperti itu, menyembuhkan diri sendiri. Masih bingung, gimana dong kapan aku sembuh gitu. Kadang ada emosi sendiri gitu. Aku tuh capek kayak gini, tapi hanya diri kamu yang bisa nyembuhin diri kamu, penyakit aku sendiri. Jadi sampai akhirnya aku coba untuk berbicara dengan diri aku sendiri. Ini ada apa sih sebenarnya, ada apa? Ternyata memang masuknya semua petunjuknya lewat mimpi. Jadi Janet itu tidak pergi kepada seorang yang orang pintar dan Sudah sudah pernah tapi nggak melakukan ritual-ritual untuk menghapus itu ya? Jawabannya sama. Jadi mereka ngasih bacaannya sama dengan bacaan yang biasa aku bacakan Tapi setiap nggak kayak hari. mandi kembang atau Mandi kembang nggak sih? ziarah kemana gitu nggak ya? Belum pernah, tapi dikasih air iya. Jujur Janet, aku semakin penasaran dengan hal yang menggelapkanmu ini dan juga tentang keputusan meninggalkan suami. Nah ini saya butuh bantuan teman saya seperti biasa yang semoga bisa membantu saya untuk melihat sebenarnya apakah ini keputusan yang tepat atau tidak. Pemirsa, ini dia Roy Kiyoshi. Halo, Robi. Ya. Ya. Roy, senang berjumpa lagi dan sudah ada Janet di sini. Halo, dan Janet. Roy tampaknya bawa medium lagi nih. Iya. Boleh diceritakan sedikit ini apa? Ini labu Feng Shui biasanya untuk menjaga satu rumah. Biasanya adalah satu tradisi untuk supaya tidak ada jin atau makhluk halus. Biasanya dengan simbol ini aura-aura negatif masuk ke dalam labu tersebut. Kayak kesedot gitu ya? Iya, kayak Menyerap kesedot seperti berarti itu. ya. Oke, Roy, kita menuju kepada kasus Janet sekarang nih. Roy kan tadi mungkin tanpa saya harus bercerita juga sudah tahu ya seperti apa yang terjadi pada Janet waktu itu. Wow. Hal yang menggelapkan pandangan dan hati bahkan. Silakan Roy, ada pendapat? Saya mempunyai pendapat sendiri dalam mata batin saya. Janet mengalami masa yang sulit sekali ketika sebelum adanya hari ini. Dan saya melihat angka 100.000. Apa arti angka 100.000 bagi kamu? Kalau disebut 100.000 aku langsung ingat sama sahabat aku. Sahabat aku yang aku kenal dari tahun 2012 ketika aku pertama kali ke Jakarta. Apa yang terjadi, Janet? Dengan uang 100.000 itu aku bisa pulang setelah aku dikeluarkan dari salah satu duo di dunia entertain ini. Kalau nggak ada bantuan dia, mungkin aku sampai detik ini aku nggak tahu harus minta tolong ke siapa. Karena pada saat itu kan aku numpang hidup sama teman partner aku duo dulu. Dan pada saat itu aku harus keluar dari tempat tinggalnya. Dan aku entah apa yang menggiring hati aku, tiba-tiba aku kepikiran aku harus ketemu sama temanku ini namanya Cahaya Dewi. Dan aku ketemu dia ke rumah dia dengan diantar satpam. Karena pada saat itu aku nggak pegang uang. Ke rumah dia dan aku cerita bahwa aku mau ke Bandung. Aku butuh uang 100.000 buat ongkos travel. Wow. Pernah sejatuh itu ternyata. Tapi sekarang sudah bisa bangkit lagi ya. Roy, kebangkitan Janet di sini, apakah ini ada hubungannya dengan meninggalkan suaminya sehingga karma baik yang datang terus dan menerus, Roy? Betul sekali, karma baiknya dapat rezeki yang banyak, job-job makin laris. Amin ya Allah. Dan
Ya, banyak sekali yang saya lihat. Jadi Roy menyetujui ya bahwa itu adalah langkah yang tepat. Langkah yang tepat sekali. Untung ini ya. Sebenarnya pada saat itu bukan saya meninggalkan suami, tapi pada saat itu aku kan sudah berkarya nyanyi di dunia dangdut, panggung keliling itu sudah hampir 6 tahun kurang. Dari mulai kelas 1 SMP sampai SMA, sampai akhirnya aku menginginkan jenjang karir ke Jakarta. Pada saat aku setelah menikah, aku ditawarin, alhamdulillah dikasih kesempatan untuk bisa masuk duo ini. Akhirnya aku harus meninggalkan pernikahan, dalam arti bukan ninggalin untuk begitu cuek saja, tapi dengan izin suami aku ke Jakarta, seperti itu sih. Dan aku sama suami harus berkorban waktu. Pada saat itu kami baru 4 atau 5 bulan menikah. 30 partisipan siap kamu pilih sekarang dan berikan kisi-kisi untuk yang sekarang. Oke. Wow. Wewe Gombel. Sosok makhluk gaib yang diceritakan turun-menurun pada era tahun 90-an dan pada masa kanak-kanak. Saya merasakan ini muncul di studio hari ini. Robi. Mulai macem-macem deh nih. Oke, silakan. Tanggal lahir berapa yang Roy maksud? Saya memilih angka kelahiran nomor 25. Hari lahir di tanggal 25. Pernah diculik makhluk gaib. Selalu ingin membunuh ibunya. Dan menganggap sosok gaib yang melekat adalah ibu kandungnya. Menurut pengakuannya, sosok gaib berupa kalong wewe sering menampakkan diri di hadapannya. Apakah ini karma buruk yang akan mengancam hidupnya? Bermain dengan sosok Wewe Gombel tampaknya bukan hal yang aneh bagi hari yang lahir di tanggal 25. Roy Kiyoshi, saya sudah tidak sabar sejujurnya. Silakan. Baik, melihat hari, saya melihat di sini masa kecil kamu kurang bahagia. Namun kamu main ke dalam satu, saya melihat di sini goa ya, saya bilangnya di sini. Satu tempat yang tidak bagus untuk anak kecil lalu masuk ke dalam pohon-pohon atau semak belukar. Lalu saya melihat di sini juga menuliskan kata kerajaan gaib. Dan juga ada apa dengan darah dan panggilan ibu? Banyak pertanyaan dari Roy di sini ya. Darah, panggilan ibu dan kerajaan gaib. Iya. Mas Hari, silakan. Waktu kecil, umur saya belum sampai 10 tahun. Saya pulang main bola. Saat itu, selesai main bola, keadaan hujan. Saya nggak bisa langsung pulang. Saya carilah tempat berteduh, karena teman-teman saya udah semua berlarian nggak tahu kemana. Akhirnya saya berteduh di sebuah gorong-gorong besar. Ketika saya coba berteduh di sana, hujan semakin besar. Dan saya juga semakin kedinginan. Karena saya cuma menenteng sepatu, saya pulang sekolah, langsung main bola, keadaan juga udah basah kuyup. Dalam keadaan dingin itu, tiba-tiba, tak kenapa, semua jadi gelap di dalam situ. Keadaan makin dingin, dan akhirnya tiba-tiba saya nggak sadarin diri. Ketika saya coba mulai sadarkan diri,
tahu-tahu saya sudah ada di dalam pelukan seseorang, sosok yang sangat besar sekali, hitam, menyeramkan, tapi dia menggenggam saya sangat kuat sekali. Akhirnya dia membawa saya ke rumahnya. Yang dia bilang rumah tersebut, saya lihat seperti kerajaan. Wow. Kerajaan gaib. Pada saat itu saya nggak bisa bilang itu gaib atau enggak. Karena saya juga masih nggak begitu paham. Di sana saya nggak boleh pulang. Dia sempat seperti memperlihatkanlah rumahnya itu seperti apa. Dan dia bilang, mulai sekarang saya harus panggil dia ibu. Panggilan ibu. Tapi nggak lama dari itu, saya bilang sama dia, saya mau pulang. Saya mau pulang. Saya bilang 3 kali, saya mau pulang. Oke. Dia bilang, saya boleh pulang. Tapi suatu hari nanti dia akan kembali dan pastinya dia akan ingin membawa saya kembali ke rumah yang dia bilang itulah rumah saya sebenarnya. Dan yang membuat saya harus terus memanggil dia ibu. Sampai akhirnya saya seperti tidak sadarkan diri kembali. Saya sudah terhantar di jalanan. Ketika saya bangun, saya menuju pengen pulang. Dan yang saya tahu, saya nampaknya di sana nggak lama. Karena saya sangat cepat pengen minta pulang sama sosok hitam besar tersebut. Tapi ternyata setelah saya kembali ke ibu dan ayah saya sudah menghilang hampir 1 bulan. Saya juga kaget. Tapi orang tua berusaha menenangkan saya. Di mana mereka juga sudah panik. Katanya sudah kesana kesini dan macam-macam. Sudah 1 bulan hilang ternyata. Ini sebesar apa sih, Ri? Besar sekali. Nampak seperti lebih dari 2 meter. Kamu melihat ada berapa usia kamu waktu itu, masih SD ya? Ya sekitar kelas 3 atau kelas 4. 3 ya, berarti 8-9 tahun. Kamu melihat ada anak-anak lain yang mungkin di sebelah-sebelah kamu yang dia juga jaga si ibu ini? Ada anak-anak lain. Ada? Ada. Tapi lebih banyak tentunya sosok dia yang sangat besar tersebut seperti tidak ingin saya pergi. Kerajaan ini deskripsinya seperti apa? Apa gelap, berkabut, banyak kuburan, banyak apa? Saya nggak tahu. Seperti apa kerajaan? Sampai kamu deskripsikan kerajaan. Suasana hitam, yang pasti. Suasana banyak seperti, saya boleh bilang seperti asap-asap tersebut. Diawali dengan seperti kayak saya masuk taman lah, bisa dibilang. Tapi taman pun juga, tanaman juga semuanya nampaknya hitam. Hitam dengan warna-warna yang sekali lagi tidak ada warna cerah pastinya. Masuk ke dalam sebuah bangunan. Bangunan yang nampak tua. Tapi di dalamnya nampak seperti luas. Dan di sana banyak sekali tentunya hamparan tempat yang untuk bersantai, untuk bercengkrama dan macam-macam. Teror si ibu ini masih berlangsung sampai sekarang atau apa? Karena Roy tadi melihat katanya Roy merasakan kehadiran dari si
Iya, sekarang Wewe juga hadir Gombel di sini. Sekarang juga hadir, Roy. Sekarang juga hadir di belakangnya dia. Tepat di antara 10 sampai 1 meter dari belakangnya dia hadir sang ibu. Ibu gaib, yang bisa kita bilang ibu gaib di sini. Sosok Wewe Gombel. Ini yang dulu sempat menyekap dia, menyulik dia selama 1 bulan ini. Iya. Saya juga melihat tali pusar yang dikeringkan di sini dalam satu toples. Kamu juga mengkoleksi barang-barang antik berupa tali pusar bayi. Buat apa? Itu yang saya lihat. Biasa kan dikubur. Toplesnya jernih, kemudian pakai jarnya yang bening, kemudian putaran warna putih. Toples Oke. selai, ya toples selai. Saya penasaran dengan tadi Roy yang Roy bilang ya tali pusar ya. Tapi saya pengen tahu yang membuat si ibu ini ngikutin dia sampai dia dewasa itu apa? Apa ada perjanjian atau apa? Karena dia terlahir dengan ciri-ciri yang sangat mudah untuk dekat dengan makhluk halus dan bisa dikatakan ini udah golongan jin yang sangat akut ya. Dan tulang rusuknya juga renggang di sini. Saya melihat dan banyaknya partikel-partikel dan aura yang cukup komplit sekali. Warnanya gelap seperti kata dia, goa yang gelap. Kemudian juga saya melihat orang ini memang gampang dirasuki. Gampang dirasuki, hobi mengkoleksi barang-barang spiritual yang sudah dari jasad atau mayat, baik hewan maupun bayi. Itu yang saya lihat. Hari buat apa? Sekarang matanya berubah penuh ketakutan dan merasa terancam. Saya pastikan di sini, iya. Bukan permintaan kan Mas Hari? Dari ibu mungkin saya pengen pusar bayi atau enggak saya pengen. Maksudnya Janet dia menjadi budak. Nah ini aku masih belum paham apakah ini permintaan atau apa kamu menjadi budak ibu ini kah? syarat? Terus menghantui. Terus menghantui. Terus hadir. Terus ada bisikan. Terus ada permintaan untuk saya harus mengikuti dia. Sekali saya tidak ingin memanggil dia ibu. Sekali itu juga siapapun orang yang sedang dekat dengan saya, dia akan celaka. Saya melihat sosoknya sudah saya gambarkan. Di sini, Robi. Lebih dari 2 meter juga saya lihat di sini. Jika saya bandingkan dia dan dia. Tapi yang lebih menarik adalah gambar ini. Kamu juga membantu ibu ya untuk mengkoleksi tali pusar dari bidan-bidan. Itu yang saya tangkap. Seperti apa Roy, tunjukkan. Ini adalah gambar Wewe Gombel. Kemudian saya melihat ada bayi yang diangkat. Ini adalah gambaran sosok spirit ya, spirit janin-janin bayi juga yang terlantar. Roy, ini golongan setan seperti apa sih Wewe Gombel ini? Dia perempuan seperti kuntilanak, tapi saya nggak paham. Iya, sebenarnya ini adalah urban legendnya masyarakat kita. Tetapi ini memang terjadi. Wewe Gombel pada zaman dahulu kala adalah seorang janda yang mempunyai anak tetapi meninggal. Itu adalah versi aslinya Wewe Gombel. Kemudian dia menghantui para warga. Itu adalah legenda yang terdahulu. Tetapi satu hal yang menarik adalah cerita itu diturunkan turun menurun ke warga kampung. Kemudian, nak jangan pulang malam-malam nanti kamu diculik Wewe Gombel. Dan itu menjadi momok yang menakutkan bagi orang. Dan itu diceritakan kembali dan kembali. Tetapi satu hal, bukan berarti Wewe Gombel tidak ada. Well, ada cerita berarti ada memang juga. ada saksi. Iya.
dan memang pernah terjadi sesuatu ya. Iya. Oke. Hari, kamu harus jujur sama kami. Selain kamu, saya harus bilang kamu menjadi budak dari